Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Negara tidak boleh mati walau dikhianati oleh kekuasaannya sendiri. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, hari ini saya berbicara di sini bukan untuk merebut kekuasaan. Saya berbicara untuk menyelamatkan martabat sebuah bangsa. Karena ada satu kebenaran pahit yang tidak lagi boleh kita sembunyikan. Negara ini sedang dikuasai oleh kekuasaannya sendiri yang telah kehilangan nurani. Kejujuran sebagai titik awal sejarah. Kita hidup di sebuah negeri di mana kejahatan tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan dilindungi oleh jabatan, dibenarkan oleh prosedur, dan disucikan oleh retorika palsu. Kemanusiaan diinjak, alam dirampok tanpa ampun, hukum diperalat, dan kekuasaan dijadikan alat pemuas nafsu, kekayaan, dan keabadian tahta. Lebih menyakitkan lagi, hampir seluruh sendi kekuasaan, dari jabatan, pejabat, penegak hukum, hingga penjaga institusi telah terseret dalam pusaran korupsi, pemerasan, dan manipulasi sistemik. Ini bukan sekedar krisis pemerintahan, ini krisis peradaban. Negara boleh dikuasai penjahat, tapi tidak boleh kehilangan jiwa. Saudara-saudara, dalam semua tradisi luhur umat manusia, ada satu pelajaran yang tidak pernah berubah. Kekuasaan tanpa keadilan adalah perampokan yang dilegalkan. Kekuasaan tanpa nurani adalah kejahatan yang dilembagakan. Sejarah membuktikan tidak ada kerajaan yang runtuh karena diserang dari luar. Semuanya roboh karena membusuk dari dalam. Negara ini bukan sedang kekurangan undang-undang, bukan kekurangan aparat, bukan kekurangan senjata. Negara ini kehilangan rasa malu, kehilangan takut kepada kebenaran, dan kehilangan kesadaran spiritualnya. Kejahatan sistemik bukan takdir, tapi pilihan manusia. Saudara-saudari, ilmu pengetahuan modern telah menjelaskan kepada kita, kekuasaan absolut merupakan empati. Kekuasaan absolut merusak empati. Kekuasaan tanpa batas membunuh nurani, dan sistem korup akan menyingkirkan orang jujur sebagai ancaman. Namun sains juga berkata jujur, setiap sistem yang dibangun di atas kebohongan pasti rapuh. Ia tampak kuat karena menakut-nakuti, namun sebenarnya berdiri di atas ketakutan itu sendiri. Hari ini, rezim ketidakadilan bertahan bukan karena benar, melainkan karena rakyat dibuat takut dan dibungkam. Perubahan tidak dimulai dari istana, tapi dari keberanian moral. Saudara-saudari, jangan pernah menunggu penyelamat dari singgasana. Sejarah tidak pernah diselamatkan oleh tiran yang bertobat. Perubahan besar selalu lahir dari minoritas nurani. Sekelompok orang kecil yang menolak berkompromi dengan kejahatan, menolak menjual kebenaran, dan menolak diam saat keadilan diperkosa. Mereka mungkin tidak berkuasa, tidak kaya,
tidak populer. Tetapi merekalah penjaga nyala api peradaban. Hukum harus dikembalikan sebagai alat kebenaran, bukan topeng kejahatan. Saudara-saudari, hukum hari ini sering dipakai untuk menindas yang lemah dan melindungi yang jahat. Namun ingatlah, hukum bukan milik penguasa. Hukum adalah ingatan moral sebuah bangsa. Setiap kejahatan yang dicatat, setiap ketidakadilan yang disuarakan, setiap kebenaran yang disaksikan adalah tabungan sejarah yang suatu hari akan menuntut pertanggungjawaban. Tidak ada kejahatan yang benar-benar lupa. Ia hanya menunggu waktunya diadili oleh sejarah. Kita harus berani mengatakan yang benar. Dan kita harus berani melawan segala bentuk kezoliman. Perlawanan tanpa amuk, jalan terberat, jalan termulia. Saudara-saudari, kita tidak ingin mengganti satu tirani dengan tirani yang lain. Kita tidak ingin darah dibalas darah. Kita tidak ingin kebencian melahirkan penguasa baru yang sama busuknya. Perubahan sejati menuntut keberanian tertinggi. Tegas tanpa bengis. Berani tanpa brutal. Adil tanpa balas dendam. Inilah jalan sunyi. Jalan yang jarang dipilih. Tetapi hanya jalan inilah yang menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Seruan terakhir saya. Pilihan eksistensial bangsa ini. Saudara-saudari sebangsa, hari ini sejarah tidak bertanya siapa yang berkuasa, tetapi bertanya siapa yang masih mau hidup benar di tengah negara yang rusak. Jika masih ada hakim yang jujur, ada advokat yang tidak bisa dibeli, guru yang tidak menyerah, petani dan buruh yang tidak tunduk, tokoh agama yang tidak menjual mimbar, dan rakyat yang tidak lagi takut, maka negara ini belum mati. Ia hanya sedang menunggu anak-anaknya yang berani berdiri tegak dan berkata, negara ini milik kebenaran, bukan milik aparat perampok yang kebetulan berkuasa. Hidup bukan untuk tunduk kepada kejahatan. Negara tidak boleh mati walau dikhianati oleh kekuasaannya sendiri. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka!